tahu Pak Oh, kalau ada Zoom sama Pak Zul. iya sih mendadak. Ini saya sampaikan sebentar. Harapannya nanti teman-teman paham alurnya. Jadi ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah Oke, Pak. langsung saya mulai sebentar aja. Teman-teman perhatikan ini. Ini PKL untuk di Prodi Agribisnis itu teman-teman bisa melaksanakan sebelum KRS-an. Jadi boleh saat teman-teman itu liburan semester 4 ke semester 5 atau semester 5 ke semester 6. Atau liburan semester 6 ke semester 7 juga boleh. Tapi ya nanti sesuaikan atau konsultasikan bimbingan dengan dosen wali masing-masing. Nanti baiknya ambil di semester berapa. Nah, bisa karena kemarin ada pandemi yang awal itu ya, sehingga tidak ditiadakan untuk yang saat itu liburan semester 4 ke semester 5. Nah, ini adalah momen liburan semester 5 ke semester 6, ada liburan 1 bulan. Nah, ini adalah pelaksanaannya, saya ulang lagi, teman-teman kalau di PKL sebelumnya itu, bentar, kalau di PKL sebelumnya itu teman-teman ke instansi, ke perusahaan yang berbadan hukum, CV atau PT dan sebagainya. Cuman dalam kondisi ini beberapa perusahaan akan susah juga menerima mahasiswa untuk PKL. Dan kami juga khawatir jika teman-teman diwajibkan ke sana juga takutnya nanti kan terbatas perusahaannya. Otomatis nanti akan kesusahan mencari tempat magang, tempat PKL, dan juga nanti kekhawatiran akan corona. Ya demi kesehatan teman-teman atau keselamatan bersama ya. Jadinya kebijakannya teman-teman boleh yang tidak berbadan hukum juga boleh. Mau di perusahaan besar, mau perusahaan skala kecil, mau UMKM, mau toko biasa, misalkan tetangga punya toko nih, mau bantu pendampingan, boleh teman-teman mendampingi misalkan, atau warung kopi misalnya nih, kopi nanti dibuat yang penting kalau pendampingan ada inovasi. Misalkan teman-teman terkait promosinya kemudian membuat logonya yang biasanya menjual kopi cangkir gitu ya, dalam artian kopi-kopi yang sajian gitu, sehingga misalkan teman-teman punya inovasi, selanjutnya teman-teman bekerja sama dengan mitra tersebut, misalkan membeli kopi yang bentuk bentuk gelondongan atau masih bentuk petik gitu ya, kemudian diolah, kemudian atau beli di mana gitu dalam bentuk bubuk yang belum dikemas, kemudian teman-teman bantu mengemaskan, kemudian membuat logonya, membantu desain, kemudian membantu membuatkan secara online IG atau membuatkan lain sebagainya ya, misalkan di pemasaran lainnya melalui Shopee atau melalui lainnya juga boleh. Itu ya Pak maksud saya ya. Jadi boleh kemanapun karena kondisi yang seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk pertanyaan itu bisa. Yang pertama teman-teman Ya, Pak. boleh saja tuliskan saja yang rencananya di mana. Nanti kalau sudah terdaftar, teman-teman bisa lanjut konsultasi ke dosen masing-masing, dosen pembimbing masing-masing. Misalkan nanti dosen pembimbing minta untuk merubah, ya ubah saja nggak apa-apa. Tapi yang penting langkah pertama teman-teman adalah mendaftar itu. Dan itu kan ada rencana tanggal, teman-teman tanya tanggalnya di siapa ya. Sesuai rencana masing-masing, tapi tetap menyesuaikan dengan timeline ini. Ini ada timelinenya. Daftarnya sekitar ini awal sampai akhir Januari nanti. Kemudian rencananya untuk pelaksanaannya sekitar ini sampai pada pertengahan Maret. Di jadwalnya di mana kalender akademiknya. Bentar.
Tolong di-mute sebentar ya. Sebentar saja, saya nggak nyampaikan nama nih. Kemudian, kami sudah melihat di kalendernya, itu masuk kuliah sekitar tanggal berapa ya? Itu ada, nah saya lupa. Ini sudah sesuai. Ini masih bisa melaksanakan antara ini. Nah, pokoknya pelaksanaannya pas liburan jangan sampai mengganggu perkuliahan. Kalaupun bisa menjalankan keduanya juga nggak masalah sebenarnya, karena ini kan sistemnya daring. Teman-teman kan kuliah daring, nggak masalah. Nanti tetap tetap misalkan ya molor-molor beberapa itu kan teman-teman bisa melaksanakan. Karena kesepakatan kemarin PKL ini tetap jalan, ya istilahnya semi luring lah ya. Jadi nggak bertatap muka tiap hari dengan mitranya. Ini kesepakatan Bapak Ibu lainnya seperti itu, karena khawatir akan pandemi. Tapi kalau nggak dilakukan, ya teman-teman gimana, kan di kurikulum juga ada PKL. Jadi mau nggak mau ya PKL tetap berjalan. Seperti itu ya. Pokoknya utamakan kesehatan dan keselamatan teman-teman. Ya usahakan ada daerah masing-masing aja yang dekat-dekat rumah, sehingga orang tua mengizinkan. Nah ini ada surat izin dari orang tua juga, karena ya mengantisipasi, karena mungkin kemungkinan ada orang tua yang protes gitu ya, kok masih berani menjalankan secara luring. Nah ini kan makanya ada surat izinnya. Kalau misalkan orang tua tidak mengizinkan, ya jangan seperti itu. Kami nggak berani mengambil resiko terkait itu. Itu ya. Nah ini saya sampaikan dari awal. Nah sehingga pelaksanaannya modelnya nggak saklek atau nggak ideal harus seperti yang kemarin. Jadi ini bisa teman-teman bentuk pendampingan, membantu mendesain sebagainya, misalkan menghitung akuntansinya juga boleh. Jadi nanti tetap ketemu orang bagian mitranya itu, misalkan seminggu berapa kali saja, kemudian teman-teman tetap bekerja di rumah membantu mendesain, itu juga termasuk di dalamnya dalam program kerja teman-teman itu. Seperti itu. Itu ya, itu yang pertama. Nanti ada yang tanya terkait itu, ya boleh, mau nggak berbadan hukum juga nggak masalah. Untuk khusus ini, karena kondisi yang force majeure ini, kondisi yang pandemi ini, yang penting utamakan keselamatan. Itu. Ini teman-teman sebenarnya sudah bisa akses semua di sini, pengumuman sudah kami upload di web. Ini timeline-nya, ini nanti teman-teman perhatikan timeline-nya ini pelaksanaannya. Jadi awal yang perlu teman-teman lakukan adalah mendaftar. Daftar dulu. Daftarnya mengisi ini. Ini ada daftar kelompok dan link untuk pengajuan surat pengantar. Nah, teman-teman kan belum memperoleh dosen pembimbing di sini. Ya rencananya satu kelompok itu mengajukan kemana? Tulis saja di sini, nanti dapat surat pengantar untuk teman-teman mengajukan, dan juga jangan lupa mendaftar sekalian di sini. Teman-teman mendaftar, kemudian nanti akan memperoleh dosen pembimbing. Daftar dulu, sebisa mungkin segera mendaftar. Di sini mendaftar bisa di link ini, nanti teman-teman bisa upload berkas-berkas yang ada di bawah ini. Ini form A1 itu tentang apa ya? Di sini ada nanti ini form-formnya ini teman-teman bisa download di menu download. Menu download, kemudian ada form PKL, itu download saja. Kemudian isi saja kelengkapannya di sini. Kemudian ini ada nilai, transkrip nilai. Ini dari Pak Ser yang akan mendownloadkan. Jadi teman-teman ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ada keterangan di linknya sudah ada semua. Di situ ada keterangan tidak wajib. Tidak ada bintangnya. Kalau ada bintangnya kan wajib. Sudah ada semua sebenarnya. Teman-teman tinggal mengikuti aja. Kemudian KSM. KSM di sini boleh yang tanpa tanda tangan. Ini KSM yang dari teman-teman download PDF itu kan, langsung masukkan saja. Nanti Pak Sar akan ngecek. Yang penting nanti terlihat bahwasanya teman-teman sudah ambil mata kuliah metode ilmiah. Nah, bagaimana kalau belum mengambil mata kuliah metode ilmiah, sedangkan SKS-nya sudah 80 SKS di semester 5, tetap tidak bisa, karena ini sudah persyaratan. Persyaratannya seperti itu, jadi teman-teman ya nggak bisa.
nggak bisa melaksanakan ya. Ada yang tanya seperti itu, tetap nggak bisa melaksanakan. Mengambil mata kuliah metode ilmiah dulu, baru nanti baru bisa ambil PKL ini. Nah, bagaimana jika ambil metode ilmiah di semester 5 ini, berarti teman-teman setidaknya sudah mengambil 80 berapa kemarin Bu Lucia bilang 85 ya, 85 SKS. Ini persyaratan untuk teman-teman yang kalau 80 SKS di semester 5 ini dengan persyaratan awal teman-teman sudah ambil metode ilmiah di semester 4. Kalau ambil metode ilmiah baru berjalan ini di semester 5 ini itu menjadi 85 SKS teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Itu persyaratannya yang perlu dipenuhi. KSM ini kan sudah. KHS Paham, Pak. KHS bisa Berarti semester enggak jadi 80 SKS, Pak? yang gini, 80 SKS itu khusus yang sudah mengambil metode ilmiah di semester 4. Paham maksud saya ya? Artinya kan teman-teman sudah mengambil metode ilmiah. Paham ya? Ini berlaku untuk teman-teman yang sudah mengambil metode ilmiah di semester 4. 80 SKS. Tes, paham ya? Halo? Oke, Pak. Gitu ya. Ini teman-teman yang sudah ambil metode ilmiah di semester 4, itu syaratnya minimal 80 SKS sampai semester 5. Kalau yang ambil metode ilmiah baru di semester 5, itu kebijakannya itu minimal 85. Itu ya, itu dari prodi, kebijakan dari prodi. Kami tim PKL ya hanya menjalankan. Pak. Ini kan Paham, Pak. persyaratan yang harus kita jalankan bersama itu. Itu ya. Aman. Kemudian KHS ini semester 1 sampai semester 4. Ya, sudah bisa dipahami ya ini ya. Ini kemudian melunasi pembayaran 250. Ini semua prodi sama 250. Terkait rinciannya, sudah saya sampaikan kemarin, kalau lebih lanjut teman-teman bisa menanyakan ke DAU rinciannya untuk apa saja. Ini semua prodi sama 250 dan ini masuk ke rekening universitas. Ini panduan pembayarannya melalui sini. Nah, di situ teman-teman bisa klik mau via Bank BNI, Jatim dan lain-lain sebagainya juga ada. Ada pilihannya di sana. Ini panduannya di sini, teman-teman bisa. Setelah itu, bukti pembayaran teman-teman screenshot atau foto gitu ya. Bisa sekalian dikirim ke link ini. Teman-teman buka link aja, dibuka, nanti kan pasti ada, nanti suruh upload apa saja di situ ada. Kemudian form A2 ini terkait draft singkat proposal. Meskipun belum dapat dosen pembimbing, tapi teman-teman sudah tetap buat draft proposalnya. Itu kan cuma singkat toh, nggak sampai nulis proposal, cuma 1 lembar apa saja kira-kira. Draftnya saja dibuat. Nggak panjang itu, nggak panjang, cuman yang penting teman-teman mendaftar PKL itu ada gambaran kegiatan apa yang rencananya mau dilakukan. Nanti barulah mendaftar ini bisa konsultasi ke dosen pembimbing. Kalau nggak daftar di sini ya tetap nggak dapat dosen pembimbing. Itu ya harapannya teman-teman segera mendaftar di sini. Kemudian ada surat izin bertanda tangan orang tua. Ini formatnya bebas aja surat izinnya ini. Ini untuk ya restu teman-teman bahwasanya orang tua mengizinkan untuk kegiatan PKL ini. Itu yang pertama mendaftar ini. Setelah mendaftar, teman-teman akan memperoleh dosen pembimbing. Nanti ditunggu setelah mendaftar, nanti dapat dosen pembimbing, nanti dibuka link di sini ada informasi daftar pembimbing, list pembimbingnya si A dapat siapa, dosen siapa, si B dapat dosen siapa, nanti ada di sini. Satu kelompoknya terdiri 1 sampai 3 mahasiswa. Ya, artinya kalau sendiri ya boleh, mau berdua boleh, mau bertiga boleh satu kelompok. Tapi dalam satu lokasi itu usahakan ya satu kelompok satu
satu lokasi, satu kelompok saja, jangan dua. Nanti kan bingung topiknya, nanti membagi-baginya seperti apa. Artinya gini, nanti teman-teman kan tetap mengikuti kegiatan di sana. Tapi teman-teman tiap mahasiswa itu punya program apa namanya, kerja sendiri, topik tersendiri ya. Misalkan yang satunya tentang quality control, yang satunya tentang pemasaran, yang satunya tentang produksi. Seperti itu. Jadi satu per mahasiswa masing-masing nanti bertanggung jawab terkait laporannya per subbab. Meskipun nanti satu laporannya jadi satu kelompok, tapi isinya nanti per masing-masing mahasiswa. Jadi tetap di dalamnya nanti ada subbab sendiri, subbab produksi satu mahasiswa, subbab apa pemasaran satu mahasiswa, seperti itu. Itu ya. Ataupun misalkan ini karena kondisi yang pandemi seperti ini, teman-teman bisa misalkan mulai dari hulu sampai hilir juga nggak masalah, karena kondisinya seperti ini. Tapi nanti terkait itu nanti konsultasikan ke dosen masing-masing. Kalau terkait isi jangan konsultasikan ke saya, nanti pasti dapat dosen pembimbing masing-masing dan teman-teman akan konsultasi ke dosen pembimbing masing-masing. Itu terkait isi. Setelah memperoleh dosen pembimbing, teman-teman segera untuk konsultasikan ke dosen pembimbing. Ini sudah jelas langkahnya di sini ya. Ini teman-teman pertama mendaftar. Ini upload di sini untuk berkas-berkasnya. Kemudian di sini daftar kelompoknya, rencananya mau siapa saja, tulis di sini. Ini ngisi ini sama ngisi ini berbarengan ya. Berbarengan nanti biar setelah mendaftar ini teman-teman daftar nama kelompoknya siapa saja sehingga nanti tim PKL ini nanti bisa menyusun satu kelompok itu siapa saja sehingga diusahakan satu kelompok itu dosennya satu. Seperti itu. Kalau nggak mengisi di sini nanti kami akan susah untuk mengeplotkan dosen pembimbing. Takutnya nanti per mahasiswa satu dosen pembimbing sehingga satu kelompok ada 3 pembimbing. Nah itu nanti susahnya seperti itu kalau nggak mengisi daftar kelompok. Makanya diisi dua-duanya agar dari prodi bisa mengetahui dalam satu kelompok siapa sehingga satu kelompok tersebut dihandle satu dosen sehingga enak seperti itu. Paham maksud saya ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap. Saya lanjutkan. Nanti teman-teman yang atau nanti inilah saya record, saya upload di YouTube lah. Nanti teman-teman bisa nonton. Itu ya tahap pertama mendaftar. Ngisi dua-duanya ini. Ini sudah ada ketentuan di dalamnya. Ini yang ngisi kalau link kelompok ini diwakilkan satu mahasiswa saja satu kelompok. Sudah ada keterangan di linknya, sudah ditulis diwakilkan satu orang yang mengisi di sini. Kalau yang ini per individu, yang isi per berkas ini individu. Panduannya ada di sini. Kemudian nanti setelah mendaftar dan sebagainya, nanti ada link ini bisa dibuka setidaknya seminggu ya. Nanti bisa ditetapkan dosen-dosennya siapa. Paling enggak kami tunggu karena masih sedikit ini yang daftar. Sehingga nanti kalau sudah ada banyak yang daftar, kita bisa nguploadkan. Kami bisa nguploadkan. Setelah memperoleh dosen pembimbing, teman-teman konsultasikan proposal ke dosen pembimbing. Proposalnya atau awal bilang set dulu menghubungi dosen pembimbing bahwasanya rencananya tentang ini. Kami segera menyusun proposal dan akan mengirim konsultasi atau bimbingan ke Bapak Ibu gitu ya. Nanti setelah menyusun proposal, kalau sudah deal ACC dosennya, teman-teman upload proposal di sini. Upload proposal kalau sudah ACC. Kemudian mahasiswa melaporkan kesediaan kalau sudah dapat balasan dari perusahaan, misalkan di sana memberi surat balasan. Oh, ternyata sudah disetujui tanggal berapa sampai tanggal berapa, upload ke sini. Kalaupun tidak memperoleh surat balasan tersebut, enggak masalah, tetap teman-teman isi link di sini. Ini saya bukakan ya. Ini masih ketutup ini. Nah ini saya bukakan nama lengkap. Tulis saja tetap nama lengkap, NIM, anggota kelompoknya siapa, nama lokasinya siapa. Ini untuk mengecek
kami ingin memonitoring teman-teman sudah sejauh mana, sudah diterima apa enggak. Itu tulis aja nama semua di sini, instansi, nama instansi, judul PKL-nya apa, tanggal mulai pelaksanaan tanggal berapa, sampai selesainya tanggal berapa. Tadi kan di awal ada ini. Kemudian kami juga ingin memantau lagi rencana sama faktanya sudah sejauh mana, apakah sudah ini nanti teman-teman kalau sudah deal, benar-benar deal, diisi lagi di sini ya. Kalau yang awal tadi kan teman-teman rencana, nggak apa-apa diisi saja. Kalau di sini diisi lagi nggak apa-apa, diisi lagi. Ini sebagai cross check bahwasanya teman-teman sudah deal sama perusahaannya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Paham ya menurut saya? Yang ini upload surat, kalau nggak dapat surat itu ya nggak usah diupload, nggak apa-apa. Ini kan nggak ada keterangan wajib nih. Kalau dapat surat itu ya difoto kemudian dikirim. Ini serba online. Apa upload ke sini, submit itu ya. Saya balik lagi ke sini. Selanjutnya, Pak mau nanya. oh iya. Iya Mel. Siapa yang nanya Itu nih? kan biasanya perusahaan sebelum Iya. Kok putus? mengizinkan itu perusahaan kayak minta surat pengantar gitu, Pak. Iya. Ini maksud saya di sini. Awal sekali teman-teman mendaftar. Ini, ya toh? Ada link ini juga teman-teman isi. Saya bukakan ya. Ini link pengajuan surat pengantar. Nah teman-teman makanya pas daftar itu isi ini linknya ini, nama, NIM, nomor WA dan seterusnya. Nanti upload ini form A4. Form A4 itu pengajuan surat pengantar PKL. Itu teman-teman isi semua. Nomor suratnya dikosongin saja. Maksudnya itu teman-teman ngisi lengkap itu, kemudian dari pihak prodi tinggal minta nomor surat ke fakultas, nanti diberikan Pak Saryanto, kemudian dapat stempel, diuruskan semua, kemudian difoto, akan disampaikan nanti. Saya buatkan link lagi untuk teman-teman bisa download ini. Nah ini belum ada yang ngisi teman-teman ini. Artinya belum ada yang daftar. Itu ya. Oh ya, paham, Pak. Di situ semua ada semua. Makasih, Pak. Sama-sama. Bentar. Bapak, saya mau tanya, Pak. Iya, siapa itu? Linda. Gimana? Saya mau tanya, Pak. Ya. Untuk judul PKL yang di tab Bapak terakhir buka itu judulnya per kelompok atau individu? Per kelompok. Bentar. Yang mana itu? Yang link ini ya? Tab terakhir Bapak buka. Pengajuan ini? Pengajuan Bukan, surat? Pak. Yang bisa kita isi lagi. Kesediaan Ya, itu. ini ya? Yang ini kelompok aja. Yang ini judulnya berarti judul kelompok besarnya, ya? Judul besarnya. Ini judul besarnya. Oh, Nanti iya. jadi gini, proposal laporan satu kelompok satu. Jadi misalkan ada nih apa ya, tentang yang ada 3 mahasiswa, tentang produksi, tentang pemasaran, tentang apa gitu ya, satunya apa. Dibuat subtopik ini, topik besarnya diambil dari subtopik 3 ini, sehingga memuat semua di dalamnya. Kan apa ya, tentang atau misalnya kalau nggak sinkron semuanya, ditulis aja produksi, dan pemasaran, misalkan 2 mahasiswa ya, satu tentang produksi, satu tentang pemasaran. Tulis saja produksi dan pemasaran apa gitu ya, produksi dan pemasaran kangkung apa di PT mana atau di CV mana atau di mana gitu ya, atau pemasaran apa, produksi dan pemasaran produk A di mana gitu. Jadi dua-duanya mencakup subtopik, dua-duanya itu sudah terlihat di topik umumnya, di topik besarnya itu ya. Kalau satu kelompok 3 orang berarti topiknya tiga dimasukkan judul gitu, Pak? Iya, dibuat
dibuat ini topik umumnya. Kalau bisa diringkas 3 topik itu menjadi apa gitu ya? Iya bisa jadi satu nama. Kalau nggak bisa ya ditulis seperti itu. Oh, nggih, Pak. Gitu ya. Produksi dan pemasaran apa gitu ya. Ini juga nanti ditulis seperti itu topiknya, topik keseluruhan. Artinya kan kalau satu mahasiswa menyampaikan ini dalam satu kelompok, artinya kelompok itu kan sudah diterima semua di sini. Nah, itu ya. Oke, Pak. Saya lanjutkan lagi. Mana tadi? Sebentar. Ini sudah ya, sampai pada melaporkan ini sudah. Nanti ini linknya. Setelah melapor sudah siap melaksanakan kegiatan, teman-teman ini melaksanakan pembekalan. Nanti ada sebelum ya sekitaran akhir Januari atau awal atau pas UAS itu ya. Jadi pas UAS nanti ada ini jadwal untuk pembekalan. Nah, pembekalan nanti kita via online juga nanti akan kami sampaikan. Nanti ada saya Pak Ari, kemudian ada Bu Istis, Bu Livia, dan dosen-dosen lainnya juga ikut dalam daring ini untuk pembekalan PKL ini. Tuh. Ini masih tahap saya menyampaikan informasi ke teman-teman. Nanti ada pembekalan tersendiri, satu momen sendiri untuk pembekalan lebih lanjut. Nah, biar karena kondisinya daring, yang biasanya teman-teman tanya teman-temannya yang kakak tingkat itu kan tanpa ada informasi biasanya langsung bisa sudah tahu. Nah, kondisinya karena seperti ini sehingga saya harus berulang-ulang untuk ngasih tahu informasi seperti ini. Nah, nanti kalau bingung lagi ya saya harus menginformasikan lagi. Nanti teman-teman segera daftar aja sehingga bisa segera konsultasi, itu tahap-tahapannya seperti itu tadi. Gitu ya. Nanti tenang aja, ada pembekalan lebih lanjut lagi. Ini pembekalan sebelum teman-teman turun lapang nanti ada informasi. Sebenarnya di pembekalan ini juga menyampaikan terkait laporan dan seterusnya, juga menyampaikan kiat-kiat di sana seperti apa, itu juga nanti ada. Tenang aja, itu nanti ada pembekalannya. Cuman ini saya menyampaikan informasi sehingga teman-teman nggak bingung. Itu ini nanti ada, kemudian setelah melakukan pembekalan, teman-teman bisa langsung melakukan kegiatan PKL. Nah, PKL nanti di bawah dosen pembimbing, arahan tetap konsultasi, ada di form berapa gitu ya, nanti coba dicek, form ada nanti form monitoring ya, monitoring nanti kegiatannya bimbingan dengan dosen pembimbing tanggal berapa aja, kemudian ada form juga yang terkait monitoring oleh Pamong Mitra. Artinya Pamong Mitra ini orang yang mendampingi saat PKL di lokasi, di tempat instansi tersebut, di lokasi mana gitu. Itu ada orang yang mendampingi, yaitu nanti konsultasinya teman-teman di sana. Nah, ini ya karena kondisi ya. Nanti harapannya teman-teman tetap jaga jarak, gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, kemudian jangan lupa dokumentasikan kegiatan PKL. Nanti dokumentasinya dalam 2 bentuk. Nanti ada format logbook-nya, teman-teman bisa download di sini. Logbook nanti ada ya kegiatan, rincian kegiatan apa, kemudian ada foto apa, ditempel setiap harinya ada di situ. Dan di sini sudah ada formatnya. Teman-teman tinggal download. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, video dokumentari berisi kegiatan PKL selama 30 hari. Jadi nanti didokumentasikan tiap harinya, ya diringkas aja jadi sekitaran tidak lebih dari 10 menit ya, jadi maksimal 30 menit, mau 5 menit, mau 10 menit juga nggak masalah, maksimal saja, biar nggak terlalu panjang. Nanti harapannya bisa di-upload di YouTube, kemudian kami bisa ngecek dari sisi panduan, dari format logbooknya, dan juga dari video dokumentari teman-teman saat kegiatan. Karena apa? Ini perlu karena kami juga susah detek karena kondisi yang seperti ini, daring seperti ini. Jadi teman-teman harus sungguhan untuk PKL sehingga nanti tiap harinya teman-teman harus ada dokumentasi seperti ini ya.
sehingga kami juga bisa memantau. Itu kalau sudah nanti pas selesai PKL sampai 30 hari selesai, atau ya kemudian teman-teman bisa mengedit video-video dan seterusnya untuk mengisi logbook. Ini teman-teman cicil tiap hari saja. Kemudian pas selesai kegiatan barulah upload, nggak masalah. Uploadnya di sini nih. Link upload video dan Word atau bentuk PDF logbooknya ini. Jadi uploadnya nggak tiap hari nggak apa-apa, cuman nanti diakumulasi dalam format ini nanti selama 30 hari teman-teman download di akhir kegiatan ke link ini. Nanti logbooknya dan link video yang sudah diupload di YouTube. Kalau YouTube-nya susah per masing-masing gitu, mau YouTube kelas juga nggak masalah. Tahu seperti apa lah ya, nanti yang penting sudah terupload YouTube dan teman-teman upload linknya saja. Di copy linknya kemudian diupload di sini, nanti sudah ada. Kemudian setelah selesai PKL, yang harus dilakukan adalah melaporkan ke Prodi atau tim PKL Prodi dengan cara upload ini. Jadi teman-teman nggak usah ke sini, nggak usah ke Malang. Jadi cuma upload saja di sini. Nanti surat keterangan selesai PKL, lihat di form A8 sudah ada semua. Teman-teman tinggal isi aja, selesai PKL nanti diisi. Kemudian tanggapan perusahaan ini diberikan kepada mitra pamong, ke orang yang mendampingi, pembimbing lapang lah yang mendampingi teman-teman, nanti tanggapannya seperti apa, kegiatannya di sana teman-teman apa. Nanti diserahkan itu, kemudian mereka mengisi dan difoto kemudian upload ke sini, atau foto di apa, cam scanner pakai HP juga kan bisa, pakai PDF, dibuat PDF seperti itu. Kemudian kartu monitoring lapangan. Ini ada monitoring lapangan yang perlu teman-teman upload. Ini ya tadi ada monitoring dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing di sini masih sampai akhir laporan, sehingga uploadnya tidak di sini untuk form monitoringnya, nanti di akhir. Nah, karena yang kartu monitoring lapang teman-teman sudah tidak ketemu Bapak lapangnya lagi, sehingga uploadnya di sini. Kalau sudah selesai PKL, upload di sini. Nah, ini uploadnya nanti ada surat keterangan selesai, kemudian tanggapan perusahaan, sama kartu monitoring oleh pembimbing lapang. Upload di sini. Setelah itu, kalau sudah selesai upload, teman-teman konsultasi ke dosen pembimbing untuk menyusun laporan. Laporannya setidaknya maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan di lapang. Jadi selesai pas hari ini misalkan, maksimal 2 bulan kemudian teman-teman sudah harus menyelesaikan. Lebih cepat lebih baik. Nanti karena kalau teman-teman mundur, dampaknya kepada nilai. Nanti kalau sampai batas UAS, batas pengumpulan akhir nilai teman-teman belum selesai laporan akhir, nanti ya nggak keluar nilainya, otomatis di KHS nilainya K. Jadi harap sesegera mungkin untuk menyusun dan menyelesaikan laporan, konsultasi dengan dosen pembimbing. Kalau sudah disetujui laporannya, teman-teman melaksanakan ujian hasil PKL, seminar hasil PKL. Nah, ini maksimal 3 bulan setelah pelaksanaan lapang. Jadi setelah selesai di lapang, langsung lakukan menyusun konsultasi laporan PKL, maksimal 2 bulan. Sebulan setelah berikutnya, teman-teman sudah wajib maksimal 1 bulan setelah menyelesaikan laporan harus sudah seminar hasil. Jadi ya usahakan sesegera mungkin. Ini saya rasa bisa lebih cepat untuk teman-teman. 2017 juga cepat selesai, langsung mengerjakan laporan, langsung bisa seminar hasil. Jadi ini tergantung teman-teman sendiri. Ada yang misalkan satu kelompok itu 3 anak, yang satunya rajin, yang duanya tidak, tinggal saja, nggak usah nunggu-nunggu, nggak apa-apa. Tapi usahakan sebisa mungkin yang barengan. Ya semangati teman-temannya yang misalnya ada yang malas gitu ya. Jadi usahakan tetap berjalan bersama sehingga nanti enak, seminar hasilnya bareng, satu kelompok bareng itu. Pokoknya ini tergantung teman-teman lulus cepat enggaknya, tergantung teman-teman sendiri. Jadi ya selesaikan sesuai timeline-nya itu tadi.
setelah mendaftar skripsi, nanti teman-teman bisa, karena kondisi masih daring, bisa menggunakan Zoom, Webex, Instagram, atau aplikasi conference lainnya, mau Google Meet, mau apapun terserah, nanti kesepakatan mahasiswa dan dosen. Tanyakan dosen pembimbing mau via apa. Kemudian mengundang audien minimal 15 mahasiswa secara online. Ya saya rasa nggak susah, tinggal ngundang teman-teman kelasnya aja. Ini kan bisa minimal 15. Nah, kemudian upload secara individu permohonan ujian ini, upload saja, nanti nomor-nomor suratnya dikosongi saja, nanti yang mengurus semuanya nanti dari prodi, yang memberi nomor surat, kemudian yang mencetakkan, kemudian karena kami cuma butuh data teman-teman itu, jadi tolong dibantu isikan kemudian diupload. Nah itu ya, itu maksud kami. Jadi teman-teman tetap isi meskipun tanggalnya dikosongi, nggak usah bingung, nomor suratnya kosong, mau tanya kemana dan sebagainya, nggak usah bingung, cuma isi saja kelengkapan nama teman-teman, kemudian lokasi, judulnya apa, itu diisi saja semua, kemudian diupload. Ini ada berita acara PKL juga kami yang nyiapkan, cuman kami butuh data teman-teman, makanya tetap aja diupload, isi data diri teman-teman sama kelompok, judulnya apa dan sebagainya, tetap diupload, tetap diisi dan diupload ke link. Nanti kami yang mengedit sendiri dan akan memberikan nomor suratnya itu, seperti itu. Daftar hadir seminar hasil ini teman-teman juga bantu untuk mengisi. Nanti yang hadir siapa saja, teman-teman isi satu nama, ada 15 mahasiswa siapa saja, nanti diisi di form ini sudah tersedia semua, kemudian upload. Sudah itu ya. Setelah melaksanakan seminar PKL, teman-teman wajib untuk konsultasi lagi ke dosen pembimbing. Konsultasi ini untuk ACC laporan akhir setelah misalkan seminar hasil ada revisi-revisi atau masukan dari teman-teman lainnya atau masukan dari Bapak Ibu dosen, maka teman-teman wajib untuk merevisi. Setelah merevisi konsultasi sudah ACC, maka mahasiswa mengirim laporan akhirnya, karena kondisi pandemi ini ya, nanti teman-teman kan nggak bisa ketemu dengan dosen pembimbing, nggak apa-apa. Nanti ada di sana bukti screenshot yang teman-teman dinyatakan sudah ACC. Kami nanti yang akan memintakan tanda tangan ke dosen masing-masing. Nah, sudah enak seperti itu, dimudahkan teman-teman. Jadi ikuti saja aturannya di sini terkait tanda tangan semua nanti dari prodi yang akan membantu untuk memintakan tanda tangan. Tapi asalkan di sini teman-teman ada bukti cat atau apa gitu ya, list mau tertulis, nah misalkan nanti di WA screenshot nanti di-upload, di link ini ada permintaan untuk upload bukti tanda tangan. Kalau sudah selesai, kemudian upload juga kartu monitoring dengan pembimbing PKL. Ada di form A6. Ini sudah tersedia semua formnya. Tinggal isi saja kegiatan 1, tanggal berapa, konsultasi 1, tanggal berapa, konsultasi proposal tanggal berapa, itu semua diisi. Kemudian upload ke link ini. Setelah itu tunggu verifikasi dari tim prodi agribisnis untuk ngecek teman-teman sudah benar-benar di ACC atau tidak. Kalau sudah benar-benar di ACC, tunggu sejenak, nanti ada link ini teman-teman bisa download. Nanti ada surat tanda terima PKL ini dari prodi yang menyiapkan, bukan teman-teman. Makanya di sini linknya ini hanya teman-teman bisa mendownload. Nah, bukti surat tanda terima PKL ini teman-teman harap disimpan ini untuk mendaftar skripsi. Jangan sampai dihilangkan ya, karena ini soft copy ya, nanti pasti ada di sini nanti. Ini nanti teman-teman tinggal download dan form ini digunakan untuk daftar skripsi dan teman-teman bisa dinyatakan lulus PKL. Dan nilainya nanti harap ditunggu pas biasanya setelah UAS gitu nilai keluar. Kalau semua rangkaian kegiatan ini tidak teman-teman selesaikan sesuai waktu, maka ya pas di KHS nanti itu nilainya nggak keluar. Jadi harapannya ini kan pas liburan itu teman-teman melaksanakan kegiatan, saat masuk kuliah di semester 6, teman-teman itu sambil mengerjakan laporan PKL juga melaksanakan seminar hasil. Seminar hasil paling cuma 30 menit, 1 jam, nggak akan ganggu kuliah. Itu ya.
Itu serangkaian kegiatan itu nanti dilaksanakan semua. Kalau sudah terpenuhi, pasti nanti nilainya ini sudah sesuai timeline. Teman-teman pasti nanti ini batas akhir penyerahan laporan itu 30 Juni, sehingga nilai akhir nanti itu akan diupload sekitar tanggal bulan Juli 2021 itu nanti keluar nilai teman-teman. Jadi ini melaksanakan, teman-teman daftar melaksanakan semua, kemudian saat masuk ini, mana nih? Masuk semester 6 itu teman-teman bisa melakukan KRS PKL. Jadi ini teman-teman bisa melaksanakan dulu hanya dengan mendaftar tanpa KRS-an di semester 5. Jadi bisa melaksanakan dulu baru nanti KRS-an di semester 6. PKL kemudian keluar nilainya. Kalaupun teman-teman nggak jadi ambil di semester 6 tapi sudah terlanjur PKL di liburan ini, tidak apa-apa, nanti nilainya akan di-saving oleh prodi. Misalkan teman-teman KRS-an di semester 7, ya nanti keluarnya nilainya di semester 7. Kalau KRS-an di semester 6, ya nanti keluar nilainya di semester 6. Nah, artinya teman-teman bisa melaksanakan kegiatan dulu, baru nanti nilainya keluar sesuai teman-teman saat KRS-an. Bisa dipahami? Pak. Ya. Ya, Mal. Sepertinya mau tanya. Enggak, Pak. Udah bisa dipahami. Oh, bisa ya. Itu ya, apalagi kira-kira yang perlu ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Iya, Win. Kalau misalnya kita ikut yang liburan di semester depannya itu gimana berarti, Pak? Semester 6-7? Iya. Enggak apa-apa, tapi konsultasikan ke dosen wali ya, terkait ambil mata kuliah apa, kemudian PKL di semester berapa, itu tugasnya dosen wali. Jadi teman-teman konsultasikan ke dosen wali, sebaiknya ambil di semester apa. Itu ya. Oh ya Pak Jul, mau tanya. Ya, kan yang kelas B itu walinya dulu almarhum Pak Pulung. Jadi sekarang konsultasinya ke siapa ya Pak? Pak Pulung. Almarhum Pak Pulung dulu. Dosen wali Agri B 2018. Nunggu pengumuman dulu ya terkait itu yang pembimbing. Kami belum tahu terkait itu. Nanti atau tanya Bu Istis atau Bu Livia gitu ya. Nanti penggantinya siapa? Nanti akan di-share kalau informasi. Kami belum dapat informasi terkait itu. Ini ada saya dengan Pak Ari nih. Belum tahu siapa penggantinya. Nanti teman-teman tanyakan saja. Itu ya. Kalau sudah sementara itu, saya juga mau pulang nih. Itu ya. Nanti kalau Pak, ada. Ini dapat informasi dari teman-teman kelas, katanya untuk dosen wali sementaranya Agri B itu Ibu Istis. Oh, Bu Istis. Oh ya sudah, konsultasikan nanti untuk ke Bu sementara. Nanti terkait mau ambil PKL di semester 6 ataukah di semester 7, nanti konsultasinya ke dosen wali masing-masing ya. Ini karena nanti yang terkait mengerti terkait itu ya dosen walinya. Kami sebagai tim PKL, saya Pak Ari, ada nanti dibantu Bu Yohana juga, kemudian Pak Saryanto ada ya di bawah Bu Istis dan Bu Livia. Nanti ya menjalankan, artinya menjalankan itu persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, melaksanakan sampai awal. Kalau terkait teman-teman ambilnya di semester berapa, itu nanti ke dosen pembimbing. Tapi dari kami ya bisa teman-teman melaksanakan di liburan semester 5 ke 6, liburan semester 6 ke 7 juga bisa. Tapi ya itu efisien tidak terkait ambil itu, teman-teman rugi atau tidak ambil di semester itu nanti konsultasikan ke dosen wali. Karena nanti pasti ada konsekuensi yang akan diterima. Misalkan karena ambil PKL di semester tersebut, sehingga mata kuliah lainnya teman-teman nggak jadi ambil. Sehingga harus diambil di semester
berikutnya semester 9. Artinya teman-teman kan molor. Nah, terkait itu nanti konsultasikan ke dosen wali. Nah, takutnya seperti itu. Karena pastinya kalau SKS teman-teman lebih banyak gitu ya, itu nggak masalah. Kalau yang pas-pasan kan nanti otomatis akan menggeser mata kuliah lain. Kalau misalkan semester 7 yang adanya mata kuliah itu diganjil ya. Teman-teman harusnya ambil mata kuliah di semester 7 itu mata kuliah A misalkan. Kemudian tergeser PKL. Nah, akhirnya nggak jadi ambil mata kuliah A. Sehingga di semester 8 kan mata kuliah A tersebut nggak ada karena dia adanya diganjil. Sehingga teman-teman harus ambil mata kuliah A itu di semester 9. Otomatis kan nggak tepat waktu, teman-teman akhirnya molor jadi 4 tahun lebih. Nah, yang terkait yang seperti itu teman-teman konsultasikan ke dosen wali. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, sip. Sementara itu nanti kalau ada yang tanyakan lagi, ya tanya di grup. Tapi ini sudah saya sampaikan secara garis besarnya itu harapannya teman-teman sudah paham. Tinggal nanti apa yang masih kurang nanti teman-teman tanya saja nggak apa-apa. Dan nanti tapi usahakan Bapak mau tanya, Bapak. Oh iya Pak. Kan ini kalau misalnya kan linknya banyak ya, Pak. Banyak Terus memang. kalau misalnya kita keselip satu link nggak isi, terus gimana Pak? Apakah masih bisa ngisi atau gimana? Ya itu harus diantisipasi dari awal ya. Jadi teman-teman tetap menyesuaikan itu. Itu banyak linknya karena selama proses 1 semester itu. Jadi awal yang perlu diisi 2 link yang pendaftaran itu, kemudian link berikutnya karena itu tahap-tahap berikutnya. Kami sediakan secara langsung banyak linknya sehingga teman-teman langsung bisa melihat apa yang perlu disiapkan selama 1 semester itu. Itu saya rasa nggak banyak karena ya prosesnya kan 1 semester toh sampai 6 bulanan. Nah, teman-teman lihat nanti tahapnya sudah di tahap mana nanti upload. Jangan sampai kelewatan ya. Ya, teman kelompoknya saling cross check. Ya. Baik, Pak. Makasih, Karena Pak. kalau misalkan ada satu informasi yang tertinggal nanti kami monitoringnya itu susah nanti. Ini sudah jalan sejauh mana dan sebagainya nanti kami bingung juga. Itu ya sementara. Pak, mau bertanya. Ya, Den. Kalau misal di dinas pertanian bagian administrasi itu termasuk bagian cakup agribisnis apa enggak? Sebenarnya kalau di administrasi itu sebenarnya teman-teman sebaiknya dihindari ya. Tapi cuman karena kondisinya pandemi seperti ini ya gimana lagi. Jadi kalau dari kami membolehkan, tapi tetap konsultasikan ke dosen pembimbing. Nah, artinya kalau pendaftaran awal teman-teman tulis saja mau di sana, rencana di sana, kemudian konsultasikan ke dosen pembimbing. Misalkan sudah diterima ya, nggak apa-apa konsultasikan ke dosen pembimbing. Pastinya gimana pun dosen pembimbing karena melihat kondisi pandemi seperti ini ya, akhirnya ya pasti nanti insya Allah menyetujui lah ya. Kami sudah rapat waktu itu ya. Kami semua juga sudah menyadari kondisinya pandemi seperti ini, jadi kami nggak istilahnya apa ya, nggak terlalu idealis juga karena memang kondisinya yang memang force major. Jadi kalau terlalu apa ya sesuai yang seharusnya teman-teman kalau administrasi gitu kan sebaiknya memang jangan ya. Tapi mau gimana lagi? Kalau di sana coba ditawar lagi kondisinya kegiatannya yang kegiatan nggak hanya administrasi gitu ya. Jadi coba ditawar lagi ya. Jadi nggak cuma nunggu kemudian teman-teman bantu fotokopi, jangan dibuat program kerja lainnya yang sesuai bidang agribisnis, gitu ya. Iya baik Pak. Terima kasih. Akuntansi terkait ngitung apa atau keuangannya apa juga boleh. Ya. Pokoknya itu kan bentuk administrasi, cuman kan bentuk aplikasi dari teori-teori yang teman-teman dapat. Tapi jangan mau yang hanya fotokopi saja, itu maksud kami seperti itu. Itu ya. Sementara itu sudah nggak ditanyakan lagi. Nanti kalau ada tanyakan lagi lebih lanjut tanya ini ya di grup ya. Nanti mendekati hari H nanti
kami masukkan semua, ada Pak Ari, ada Bu Isti, dan sebagainya. Karena ini masih tahap awal, jadi kan ada cat banyak. Takutnya nanti Bapak Ibu bingung, cat terlalu banyak nanti tiap hari tanya teman-teman. Nah, ini sementara itu tanyakan saja dulu apa yang dibingungkan, daftar. Ya itu tadi, itu daftar. Nanti pas mendekati pembekalan PKL, nanti ada Bapak Ibu yang saya masukkan di grup semua. Nanti demikian ya. Saya akhiri. Oh iya, ini lupa saya kalau Zoom saya ini cuma kapasitas 100. Udah ya. Nanti saya upload saja ini di YouTube. Nanti teman-teman yang belum nonton, belum mengikuti ini bisa nonton diskusi kita kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.